warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sahabat Hanifah yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, Islam, kemampuan serta kemauan untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa hingga saat ini. Tidak lupa, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Hanifah, kita telah melewati waktu demi waktu pada bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Tentunya ibadah kita bukanlah ibadah yang ringan. Jika hanya menahan haus dan lapar saja, tentunya itu mudah. Tetapi godaan untuk dapat menjalankan ibadah dengan penuh semangat adalah hal lain. Sehingga Rasulullah SAW bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Hal tersebut merupakan peringatan kepada kita untuk hati-hati dan tetap bersemangat dalam berpuasa. Salah satu hal mudah yang penting kita lakukan sehingga puasa kita menjadi bermakna dan berpahala adalah dengan membaca Al-Quran. Sahabat Hanifah yang dirahmati Allah, jika memperhatikan surat Al-Baqarah ayat 185 yang telah kita baca di awal tadi, di mana artinya adalah beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kita tahu bahwasannya pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan terbaik sesuai dengan perintah Allah. Membaca Al-Quran bukan hanya upaya mendapatkan petunjuk, tetapi membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah, apalagi pada bulan Ramadan. Sahabat Hanifah, para sahabat Nabi SAW memberi perhatian khusus pada kegiatan membaca Al-Quran. Dalam sirah Nabi atau sejarah Nabi SAW diceritakan bahwa Jibril alaihissalam selalu mendatangi baginda Nabi SAW di setiap Ramadan untuk mengajarinya Al-Quran. Saat khusus kedatangan Jibril pada bulan Ramadan adalah tanda bahwa Ramadan benar-benar waktu istimewa sehingga ia pantas menjadi waktu untuk tadarus Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan adalah Nabi SAW merupakan sosok yang paling dermawan. Terlebih lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menjumpainya untuk mengajarinya Al-Quran. Jibril menemui beliau di setiap malam untuk mengajarinya Al-Quran. Maka ketika Jibril menjumpainya, beliau adalah orang yang paling dermawan, lebih dari angin yang bertiup. Hal ini menunjukkan sunnahnya memperbanyak membaca Al-Quran malam hari di bulan Ramadan. Sebab di malam hari sudah tidak ada lagi kesibukan, semangat menguat, hati dan lisan akan saling bersepakat untuk tadabbur. Berdasarkan firman Allah, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk
dan bacaan di waktu itu menjadi lebih berkesan. Quran surat Muzammil ayat 6. Nah, sahabat Hanifah, selain hal tersebut, kita bisa memahami bahwa membaca Al-Quran pada bulan Ramadan sangatlah menguntungkan karena beberapa keutamaan. Di antara lain, 1. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Keutamaan ini berdasar pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwasannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut: barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dari satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim menjadi satu kata, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain mendapatkan pahala, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran saat bulan Ramadan bisa menunjukkan siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena membaca Al-Quran sendiri adalah bentuk kecintaan kita kepadanya. Hal ini berdasarkan pada hadis berikut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. 3. Membuat hati dan jiwa menjadi tenang. Membaca Al-Quran saat bulan Ramadan bisa membuat hati dan jiwa menjadi tenang, karena kita semakin dekat dan pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. 4. Rumahnya menjadi bercahaya. Dengan rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut lebih bercahaya. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang dan damai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam riwayat At-Tirmizi juga terdapat sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya, yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. 5. Dilindungi dari godaan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Fatir ayat 6. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. 6. Memberikan syafaat di akhirat kelak. Dengan membaca Al-Quran, maka mendatangkan kemuliaan bagi orang yang rutin membaca dan mengamalkannya, tak hanya di dunia namun di akhirat. Al-Quran dapat menjadi syafaat atau penolong, seperti hadis yang menyatakan, bacalah bait Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, nantinya Al-Quran akan datang dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia yang rajin membacanya. Dan kesaksian inilah Al-Quran akan membantu seseorang dengan memberikan kemuliaan di akhirat kelak. Demikianlah sahabat Hanifah, 6 hal keutamaan membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan.
Semoga kita semakin mampu untuk lebih sering membaca Al-Quran dan bahkan menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan kali ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan pada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.